Shalom, selamat pagi sahabat GPB yang diberkati dan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan yang kembali memberikan kita pagi yang baru dengan tubuh yang segar, hati yang tenang, dan semangat yang diperbaharui. Hari ini Senin 20 Oktober 2025, kita kembali dipertemukan dalam program Morning Call GPIB, sebuah ruang rohani di awal hari untuk kita melaksanakan tugas tanggung jawab kita, baik dalam pekerjaan, dalam kehidupan sehari-hari, maupun juga dalam pelayanan Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama menjadikan kekuatan bagi kita untuk bersama menapaki di hari yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Bersama saya, Pendeta Odi Edman Redasmali, yang saat ini bertugas sebagai pendeta jemaat di GPB Jemaat Immanuel Surabaya, dan akan segera diutus ke GPB Jemaat Petra Lampung, khususnya melayani di Pospelkes Pakuan Ratu dan Pospelkes Blambangan Umpu. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di saat ini. Oleh karena itu, mari mempersiapkan hati kita untuk disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan juga merenungkan firman Tuhan, mari kita sehati di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih, kami bersyukur untuk hari baru, nafas kehidupan yang kembali Tuhan izinkan untuk kami rasakan dan kami menikmati di saat ini. Kami juga bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang sungguh baik. Di malam hari kami boleh beristirahat dengan tenang dan kembali dibangunkan dengan kekuatan dan kehidupan daripada Tuhan. Di saat ini Tuhan, sebelum kami mengawali semua kegiatan pekerjaan dan pelayanan kami mau mengawalinya bersama dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu berikanlah kami hikmat dan pengertian-Mu, dan buatlah kami supaya tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi juga menjadi pelaku yang sesungguhnya di tengah-tengah kehidupan kami sebagai orang percaya. Ini kami Tuhan yang datang bermohon kepadamu, bersabdalah, sebab kami anak-anak-Mu sudah siap untuk membaca dan juga merenungkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat GPB, bacaan Alkitab kita di pagi hari ini diambil dari kitab Bilangan pasal 27, ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Saya akan membacanya menggunakan Alkitab edisi terjemahan baru yang kedua, yang menyatakan kepada kita demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah ke gunung Abarim ini, dan pandanglah negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Sesudah engkau memandangnya, engkau pun akan dikumpulkan dengan kaum leluhurmu, sama seperti Harun abangmu. Karena pada waktu pertengkaran umat di padang gurun Sin, kamu berdua telah memberontak terhadap titaku untuk menyatakan kekudusanku dengan air itu di depan mata mereka. Itulah air Meriba dekat Kades di padang gurun Sin." Lalu Musa berkata kepada Tuhan, "Biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk mengangkat atas umat ini seorang yang berada di depan mereka ketika berangkat perang dan pulang, dan memberangkatkan mereka serta memulangkan mereka, supaya umat Tuhan jangan seperti domba yang tidak mempunyai gembala." Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Terpuji Yesus Kristus. Haleluya. Sahabat GPB yang terkasih, bacaan Alkitab kita di pagi hari ini merekam sebuah peristiwa yang sangat emosional dalam perjalanan Musa sebagai pemimpin atas bangsa Israel. Setelah memimpin umat Tuhan selama puluhan tahun dengan menghadapi berbagai keluhan dari bangsa Israel, mengalami berbagai pemberontakan, bahkan ketidakadilan yang umat Tuhan berikan kepada Musa, kini Musa menerima firman Tuhan yang berkata kepadanya bahwa, "Naiklah ke gunung Abarim ini dan pandanglah negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Engkau akan melihatnya, tetapi tidak akan memasukinya." Hal ini adalah sebuah pernyataan yang berat bagi Musa, sahabat GPIB.
Musa telah berjuang keras membawa bangsa Israel untuk mendekati tanah perjanjian yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Namun Musa sendiri tidak akan menikmati hasil yang sudah dia lakukan dalam sepanjang perjalanan dalam pelayanannya. Jika kita berada di posisi Musa, mungkin kita akan berkata kepada Tuhan, Tuhan, mengapa demikian? Aku sudah setia melayani Tuhan bersama dengan bangsa Israel. Mengapa aku tidak boleh masuk? Sahabat GPIB, namun kita melihat respon Musa sangat luar biasa. Bahwa Musa tidak mengeluh. Musa tidak ada penawaran sama sekali kepada Tuhan. Bahkan Musa tidak mencari pembenaran atau pembelaan diri. Sebaliknya, Musa berkata kepada Tuhan, kiranya Tuhan Allah yang memberikan nafas kepada segala makhluk mengangkat seorang atas umat ini, supaya mereka tidak seperti domba yang tidak punya gembala. Sahabat GPB, di sini kita melihat jiwa seorang pemimpin yang sejati. Seorang pemimpin yang sportif dan fokus pada misi Tuhan, bukan pada misinya sendiri. Dari bagian ini kita belajar 4 prinsip kepemimpinan yang relevan. Tidak hanya bagi para pemimpin gereja, tetapi juga bagi setiap orang percaya yang memikul tanggung jawab dalam keluarga, pekerjaan, bahkan juga dalam pelayanan. Poin yang pertama adalah pemimpin yang sportif tahu kapan harus menepi. Bacaan kita memperlihatkan bahwa Musa menerima keputusan Tuhan dengan kedewasaan rohani yang tinggi. Musa tidak menolak kenyataan bahwa masa kepemimpinannya sudah berakhir. Bagi Musa, kepemimpinan bukanlah soal gengsi, bukanlah soal jabatan, melainkan tentang ketaatan pada mandat ilahi. Secara teologis, sikap Musa mencerminkan soal etos kenabian yang sadar akan batasan diri, bahwa manusia hanyalah alat dalam Tuhan, bukan menjadi pusat dari rencana Allah. Pemimpin yang sportif mampu berkata bahwa tugas saya sudah selesai, tanpa merasa kehilangan makna hidup. Sahabat GPIB, betapa sulitnya bagi orang untuk menerima momen untuk menepi sesaat. Dalam pelayanan, pekerjaan, bahkan dalam kehidupan keluarga. Seringkali kita ingin tetap memegang kendali. Namun, Musa mengajarkan bahwa pemimpin sejati tidak takut berhenti selama misi Tuhan tetap berjalan. Lalu poin yang kedua adalah pemimpin yang fokus pada misi Tuhan. Hal yang menonjol dalam teks ini, kita melihat bagaimana orientasi dari Musa yang tetap teosentris, berpusat pada Allah. Musa tidak memohon agar dirinya diampuni, supaya Musa tetap memimpin, tetapi justru memohon agar Tuhan menyiapkan pengganti yang layak. Kalau kita baca bacaan kita selanjutnya, pemimpin yang dimaksud untuk menggantikan Musa adalah Yosua bin Nun. Artinya bahwa Musa lebih mementingkan keberlangsungan karya Allah daripada keberlangsungan karir pribadinya. Dalam bahasa rohani, Musa menempatkan misi di atas posisi. Dalam konteks gereja masa kini, kita pun juga diajak untuk memfokuskan diri bukan pada siapa yang memimpin, tetapi pada apa yang Tuhan ingin kerjakan melalui pemimpin itu. Pemimpin yang sejati adalah ketika seorang pemimpin mampu berkata, asal kehendak Tuhan yang terjadi, tidak masalah siapa yang memegang tongkat kepemimpinan itu. Lalu poin yang ketiga, sahabat GPIB, pemimpin yang mempersiapkan generasi berikutnya. Menariknya dalam bacaan kita adalah Musa tidak hanya berdoa untuk menjadi pengganti, tetapi ia juga menumpangkan tangan kepada Yosua. Hal ini memperlihatkan kepada kita bahwa adanya sebuah tindakan simbolis yang menggambarkan tentang transfer otoritas dari pewaris tanggung jawab rohani. Dalam konteks teologi, hal ini menegaskan pentingnya transmisi iman antara generasi.
Musa tidak sekedar menyerahkan jabatan, tetapi juga Musa sedang menanamkan nilai-nilai ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Sahabat GPIB, kita semua adalah pemimpin dalam lingkup kita masing-masing. Baik itu sebagai orang tua, baik sebagai atasan, sebagai pelayan, atau mungkin sebagai aktivis jemaat. Maka marilah kita mendalami Musa bahwa bukan hanya memimpin dengan baik, tetapi juga mempersiapkan orang lain untuk melanjutkan karya Tuhan yang akan dilanjutkan setelah kita. Lalu poin yang keempat, misi Tuhan lebih besar dari kita. Akhirnya, Musa menyadari bahwa rencana Allah tidak berhenti pada satu orang saja. Kematian Musa bukanlah akhir dari kisah bangsa Israel, melainkan juga awal dari babak baru di bawah kepemimpinan Yosua. Begitulah Tuhan bekerja bahwa setiap orang ada waktunya dan setiap orang ada masanya. Tetapi misi Tuhan tidak pernah berhenti. Tuhan tidak pernah menggantungkan misinya hanya pada satu tokoh saja dalam Alkitab. Melainkan Tuhan selalu menyediakan generasi baru untuk meneruskan pekerjaan Injil untuk kedepannya. Sahabat GPIB, kesadaran ini menolong kita supaya kita melayani dengan sikap rendah hati. Ketika kita tahu bahwa pekerjaan Tuhan lebih besar dari kita, maka kita tidak akan sombong ketika berhasil. Dan kita kemudian tidak akan putus asa ketika masa kepemimpinan kita telah selesai. Yang penting bukan kita yang besar, tetapi Tuhan yang dimuliakan. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui kisah Musa ini, kita belajar bahwa menjadi pemimpin saja bukan tentang seberapa lama kita memimpin, tetapi seberapa setia untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Musa menunjukkan integritas, Musa menunjukkan tentang ketulusan, bahkan Musa menunjukkan tentang kedewasaan iman. Musa sportif dalam menerima kehendak Tuhan, bahkan Musa fokus pada misi ilahi. Bahkan Musa juga fokus untuk mempersiapkan generasi penerus dengan sikap penuh kasih. Kiranya setiap kita, dimanapun kita berada, dapat menjadi pemimpin seperti Musa. Pemimpin yang rendah hati, pemimpin yang setia, dan pemimpin yang berorientasi pada kemuliaan Tuhan. Sebab pada akhirnya, yang Tuhan nilai bukanlah panjangnya masa kepemimpinan kita, tetapi yang Tuhan nilai adalah bagaimana kemurnian hati kita dalam melayani Tuhan. Demikianlah firman Tuhan kiranya menolong kita dan memampukan kita serta menyadarkan kita untuk bersama menjadi pemimpin di masa kini seperti Musa. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Sahabat GPIB, mari kita sehati di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas firman-Mu yang meneguhkan kami di pagi hari ini. Engkau telah mengingatkan kami melalui kehidupan Musa tentang arti kerendahan hati, tentang kesetiaan, dan tentang fokus pada misi-Mu. Ajarlah kami untuk bersikap sportif ketika Engkau berkata cukup, dan untuk tetap setia melaksanakan tanggung jawab kami tanpa pamrih. Berkatilah seluruh kegiatan kami di sepanjang hari ini, baik dalam kami melakukan pekerjaan, perjumpaan kami dengan sesama, dan pelayanan kami di gereja maupun di rumah. Biarlah setiap langkah kami menjadi kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan hari ini sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Biar Tuhan yang senantiasa memberkati kami di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Sahabat GPIB, tetaplah semangat, tetaplah setia, dan tetaplah fokus pada misi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati langkah-langkah kita di sepanjang hari ini. Selamat beraktivitas, selamat melayani, dan selamat pagi. Tuhan memberkati kita.